Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Ramadhana Alfitra dari kelompok 3 dengan NIM 2302090818 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran dalam pendidikan sangat perlu dikuasai oleh para calon pendidik, karena pendidikan tidak cukup hanya dipahami melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipahami dengan yang bersifat holistik atau keseluruhan. Maksud dari parsial adalah bagian dari keseluruhan dan deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya. Kalau holistik itu keseluruhannya atau menyeluruh. Menurut Sutarjo dan Sulu, aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal kehidupan manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan ke generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Jadi aliran pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada aliran modern, yang ketiga ada 2 aliran pendidikan pokok Indonesia. Saya akan membahas aliran klasik yang pertama. Dan aliran klasik itu terbagi lagi. Jadi aliran klasik terbagi lagi. Aliran yang pertama yaitu aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari bahasa Latin, empiricus, artinya pengalaman. Empirisme adalah paham yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang tergantung kepada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam hidupnya. Menurut teori ini, anak yang baru dilahirkan diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang tak bernoda, a sheet of white paper void of all character. Untuk mengisinya tergantung pada pengalaman yang diterima anak. Oleh karena itu, mendidik menurut John Locke adalah membentuk seseorang menurut kehendak pendidik. Akan menjadi apa anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang diterima oleh anak. Pendidikan yang dengan demikian merupakan bagian dari pengalaman anak yang akan menentukan perkembangannya. Aliran empirisme dipelopori oleh Franciscus Bacon. Ia mengatakan back to nature. Karena dengan mengamati alam secara terus-menerus, manusia akan menghasilkan beragam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, aliran empirisme dikembangkan oleh John Locke, David Hume, dan Berkeley. Di dalam aliran empirisme terdapat doktrin tabula rasa. Doktrin tabula rasa menekankan arti penting pengalaman lingkungan dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir dianggap tidak ada pengaruhnya. Menurut Modya Hardjo, empirisme dipandang sebagai hal yang paling produktif, karena dalam dunia pendidikan, lingkunganlah yang paling berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Dalam hal ini, pendidik memegang peranan yang sangat penting dengan menyediakan lingkungan pendidikan dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Aliran klasik yang kedua ada aliran nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, nativus, yang artinya terlahir. Nativisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan seseorang tergantung pada faktor pembawaan sejak lahir. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan begitu juga sebaliknya. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Faktor lingkungan dan pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seseorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Oleh karena itu, menurut aliran ini, baik atau buruknya seseorang ditentukan oleh pembawaan sejak lahir, sedangkan peran pendidikan hanya sebatas perkembangan bakat saja. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Menurut kaum nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan, sehingga percuma saja kita mendidik. Atau dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Saya akan membahas aliran klasik yang ketiga, yaitu aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur, berarti alam atau yang telah dibawa sejak lahir.
Berbeda dengan pandangan nativisme, aliran naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik, dan tidak ada anak yang memiliki pembawaan buruk. Hasil perkembangan anak tersebut ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya. Herbert Spencer yang menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat dasar dalam perkembangan naturalisme. Pandangan ini muncul karena belajar merupakan suatu yang natural. Sehingga pada praktiknya pengajaran yang dilakukan harus natural juga, di mana guru mengajar siswa sebagai seorang anak yang secara kodrat alamiah lahir dari alam. Spencer dalam Hasbullah menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam pendidikan naturalisme, yaitu yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan spontanitas dari aktivitas anak. Yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda. Yang ketujuh, metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Yang kedelapan, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Kalaupun ada hukuman, hal itu harus dilakukan secara simpatik. Aliran ini hampir senada dengan aliran nativisme. Maka aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia sejak dilahirkan adalah baik. Jadi yang pertama tadi ada aliran empirisme. Empirisme itu sesuai dengan pengalaman. Perkembangan anaknya tuh sesuai dengan pengalaman yang didapatkan oleh anak. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran nativisme ini mengatakan bahwa anak yang lahir baik akan menjadi baik dan anak yang terlahir buruk akan menjadi buruk. Aliran nativisme. Aliran ini berpandangan terbalik dengan aliran naturalisme. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran ini berbanding terbalik dengan aliran nativisme. Kalau aliran nativisme, kalau dia lahir dari bayi akan menjadi baik, dan kalau lahir dari buruk akan menjadi buruk. Tapi kalau di aliran naturalisme, dia berpandangan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu bersifat baik. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Najwa dengan NIM 2302091127. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran modern pendidikan. Yang pertama, aliran progresivisme. Terakhir yaitu aliran esensialisme. Aliran progresivisme adalah aliran yang berpendapat manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan dibanding daripada makhluk lain. Ada beberapa pandangan tentang progresivisme, di antaranya pandangan progresivisme dan penerapan di bidang pendidikan adalah anak didik diberi kebebasan, baik secara fisik maupun secara berpikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam di dalam dirinya, tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, filsafat progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang otoriter, sebab pendidikan otoriter akan mematikan tunas-tunas para pelajar untuk hidup sebagai pribadi-pribadi yang gembira menghadapi pelajaran, dan sekaligus mematikan daya kreasi, baik secara fisik maupun secara psikis anak didik. Yang kedua, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas, yang artinya membawa, dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang mengatasi hasil pendidikan adalah pembawa dan lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam
Terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Beberapa contoh konvergensi dalam pendidikan termasuk: yang pertama, flat room pembelajaran online. Yang kedua, penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Ketiga, pembelajaran berbasis game. Keempat, pembelajaran jauh jarak. Kelima, analisis data dalam peningkatan pembelajaran. Dari kelima tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konvergensi mempunyai arti yang sangat penting dalam pendidikan, guna mengembangkan potensi yang baik dan potensi yang kurang baik. Baik, yang terakhir yaitu aliran esensialisme. Esensialisme berasal dari kata Inggris, yakni esensial yang artinya inti atau pokok dari suatu, dan isme yang artinya aliran. Aliran esensialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa pendidikan harus didasari pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia, yang mempunyai kejelasan dan tahan lama sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Dengan lebih tegas, bisa dikatakan menurut pandangan esensialisme, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Pendidikan harus berpijak pada fleksibilitas, terbuka untuk perubahan, dan tidak terikat dengan doktrin selama beratus tahun lamanya. Menurut esensialisme, pendidikan harus bertujuan pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhannya. Terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Adapun beberapa pandangan tentang esensialisme penerapan di bidang pendidikan antara lain, yaitu yang pertama tentang tujuan pendidikan, yang kedua kurikulum pendidikan, 3 metode pendidikan, 4 pelajar, 5 mengajar. Bisa kita simpulkan bahwa esensialisme ini sangat berpengaruh penting dan sangat didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban manusia dan kekuatan sepanjang masa. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Husnayaini dengan NIM 230213-103. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang aliran pendidikan dari teman saya, selanjutnya yaitu aliran pendidikan rekonstruksionalisme. Jadi, apa yang maksud dengan pendidikan rekonstruksionalisme? Aliran rekonstruksionalisme adalah suatu aliran yang berusaha menombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan dunia modern. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme dalam pendidikan menghendaki tujuan pendidikan adalah meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina dan membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kurikulum dan metode pendidikan menurut rekonstruksionalisme haruslah mencakup muatan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat, termasuk juga masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum. Aliran rekonstruksionalisme mengisi kurikulum dengan tema pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan siswa pada masa yang sedang dihadapi dan masa yang akan datang. Dalam kurikulum rekonstruksionalisme menggunakan disiplin ilmu sosial dan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu aliran pendidikan perennialisme. Jadi,
Perennialisme sebagai sebuah aliran dalam filsafat pendidikan yang mendasari dirinya pada keyakinan bahwa pengetahuan sejatinya dan tidak dapat melalui ruang dan waktu mestilah membentuk dasar-dasar pendidikan seseorang. Jadi, perennialisme dikenal dengan mempunyai karakteristik, yaitu A. Kembali pada nilai atau normal yang masa Yunani kuno abad pertengahan. B. Perennialisme berasumsi bahwa realitas merupakan tujuan. C. Perennialisme berasumsi bahwa belajar itu merupakan latihan dasar dan disiplin mental. Selanjutnya itu D. Perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi itu berada pada alam yang penuh dengan kedamaian. Jadi, munculnya aliran perennialisme tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mulanya aliran perennialisme berasal dari pemikiran-pemikiran orang barat yang terus mencari jawaban akibat kekacauan, kebingungan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Implementasi perennialisme dalam pendidikan Islam secara tidak langsung. Aliran perennialisme ini telah memberi dampak pada dunia pendidikan dewasa ini. Hal ini banyak tergambar dalam potret dunia pendidikan yang memakai prinsip dan nilai dari perennialisme. Selanjutnya itu peran pendidik dan peserta didik dalam aliran perennialisme. Peserta didik dipandang oleh aliran perennialisme sebagai makhluk rasional yang mempunyai posisi dominan dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki fitrah yang harus dibimbing dan diarahkan untuk dapat menggapai kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud pada pembahasan ini adalah pengetahuan. Selanjutnya yaitu aliran pendidikan idealisme. Filsafat idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan akal, jiwa, atau ruh. Idealisme adalah aliran yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide atau akal pemikiran manusia, sehingga sesuatu itu dapat terwujud atas dasar pemikiran manusia. Dalam konteks pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan. Di dalam sistem pembelajaran yang menganut aliran idealisme, pendidikan berfungsi sebagai berikut. 1. Pendidik adalah personifikasi dari kenyataan si peserta didik. Yang kedua, pendidik berperan sebagai spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari peserta didik. Yang ketiga, pendidik berperan sebagai aktor yang harus menguasai teknik mengajar secara baik. Yang keempat, pendidik berperan menjadi pribadi terbaik sehingga disegani oleh peserta didik. Yang kelima, pendidik berperan menjadi teman dari peserta didik dan bukan menjadi teman selingkuh. Yang keenam, pendidik berperan menjadi pembangkit gairah peserta didik dalam belajar. Yang ketujuh, pendidik berperan menjadi artis idola peserta didik. Yang kedelapan, pendidik berperan menjadi figur dalam beribadah sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi teladan para peserta didiknya. 9. Pendidik berperan sebagai komunikator dengan peserta didik. Yang ke-10, pendidik adalah siswa yang tak pernah berhenti belajar. Yang ke-11, pendidik sebagai bagian merasa bahagia jika anak didiknya berhasil. Yang ke-12, pendidik haruslah mendoret dalam pengembangan demokrasi berpikir. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo, perkenalkan, nama saya Alfarazi. Saya dari Prodi PAI dengan NIM 2302011132. Saya dari kelompok 3.
Di sini saya ingin menjelaskan dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok di Indonesia itu yang dimaksud adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Perguruan kebangsaan taman siswa didirikan oleh Kiai Hajar Dewantara. Lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Suwardi Suriningrat di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan taman dalam bentuk yayasan. Selanjutnya mulai didirikan Taman Indra, taman kanak-kanak, dan kursus guru. Yang kedua, ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Menurut salah seorang alumni INS Kayu Tanam, Anas Nafis, salah satu ciri khas pendidikannya adalah dijunjungnya kebebasan berpikir setiap murid, khususnya dalam mengeluarkan sebuah pikiran. Tujuan utama INS adalah untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, merupakan landasan keyakinan Syafi'i untuk mendirikan INS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.